Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pisah, lepas, bebas, ya udah kamu pisah, udah kamu lepas, ya udah kamu bebas, lepas, yang diucapkan oleh seorang suami pada istrinya, apakah jatuh talak yang bermakna cerai ataukah tidak? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang wajib diketahui oleh suami istri adalah tentang hukum-hukum perceraian. Suami istri wajib tahu macam-macam cerai. Jadi cerai itu ada berapa macam dan bagaimana bentuknya. Ini terutama suami dan istri dalam rumah tangga itu harus paham. Sehingga rumah tangganya jelas tidak mengandung syubhat atau samar-samar antara halal dan haramnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikah wa talaq wa raj'atu." An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga meridai Allah oleh Allah, anhu padanya Abu Hurairah qala telah berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun" bermula tiga perkara, jidduhunna yang sungguh-sungguhnya, thalathun jiddun yaitu sungguh-sungguh, wazluhunna dan bermula bercandanya, main-mainnya dia, thalathun jiddun yaitu sungguh-sungguh, an-nikahu wujudnya nikah, wa talaqu dan wujudnya perceraian, wa raj'atu dan wujudnya rujuk kembali. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 2194, wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1184, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 2039, wa ghairuhum dan yang selain mereka. Sehingga kita harus paham ya, ada tiga hal yang sungguh-sungguhnya akan jadi sungguh-sungguh. Yang bercandanya saja menjadi sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh. Wa hazluhunna jiddun, candanya, guyonannya akan jadi sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama an-nikah, yang kedua tentang talak, tolak cerai, kemudian yang ketiga tentang rujuk, raj'ah. Pembahasan mari kita awali dengan kitab Matnul Ghayati wa Taqrib, yaitu matan kitab Ghayat wa Taqrib, yaitu kitab yang sangat tipis. Faslun, ay hadza faslun. Wa talaqu darbani sharihun wa kinayatun. Wa talaqu bermula tolak atau cerai, darbani yaitu dua bagian. Sharihun wujudnya sharih yang nyata yang jelas perkataan lafadznya. Wa kinayatun dan kinayah yaitu kiasan atau sindiran. Faswarihu maka bermula cerai, talak yang soreh yang jelas, thalathatu alfadhin yaitu tiga beberapa lafad. At-talaqu wujudnya lafad at-talaq maknanya cerai, cerai atau pegat dalam bahasa kita. Wal firaqu dan yaitu dan wujudnya firaq. Firaq ini di dalam bahasa kita maknanya pisah. Wasarahu dan wujudnya lafad sarah dalam bahasa kita maknanya lepas. Lepas atau bebas ya, dari kata-kata melepaskan binatang ternak, yang mengembalakan binatang ternak, ini sarah. Oleh sebab itu nanti para ulama berbeda pendapat tentang lafaz firaq dan sarah. Firaq dan sarah apakah termasuk soreh atau kinayah? Ini kita baru membahas dalam kitab Matan Ghayat wa Taqrib. Kemudian Imam Abu Syuja' melanjutkan, wala yaftakiru sorehut talaqi ila niyatin. Wala yaftakiru dan tidak butuh sorehut talaqi oleh sorehnya talak, yaitu talak yang jelas, jelasnya talak, ila niyatin kepada suatu niat. Jadi tanpa butuh niat itu sudah jatuh, itu namanya talak soreh, yaitu talak atau pegat atau cerai. Dalam bahasa kita ada tiga ini. Talak itu bahasa kita sudah paham, talak. Kemudian cerai itu bahasa kita. Kemudian pegat itu juga bahasa kita, tiga. Nggak bisa ditakwili lagi, cerai, talak dan pegat bahasa kita. Tapi kalau lepas dan pisah ini masih mengandung makna lain. Jadi kalau bahasa kita loh ya. Wal kinayatu bermula talak kinayah kullu lafdin, yaitu setiap lafaz ihtamala yang mengandung oleh dia kullu lafdin. At-talaqo pada makna tolak. Tolak sekali lagi, talak, cerai, pegat. Ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah di kita saya batasi tiga, yaitu talak, cerai dan pegat.
wa ghairahu dan pada yang selainnya makna tolak. Wa yaftariqiru dan butuh oleh dia kullu lafdin ilan niyati kepada niat. Jadi kalau selain makna itu tadi tolak, cerai, pegat, maka disebut talak kinayah, harus butuh niat. Kalau memang niatnya cerai, ya cerai. Kalau niatnya tidak, selainnya itu dia tidak cerai, maka tidak cerai. Oleh sebab itu mari kita pelajari secara mendalam menurut kitab-kitab para ulama yang lebih besar tentang beberapa lafaz yang tergolong maknanya itu adalah makna talak yang secara sharih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Qala telah berkata Imam Al-Bukhari, ialah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, di dalam kitab sahih beliau. Babu idza qala, di dalam bab idza qala apabila telah berkata oleh seorang laki-laki suami, faraqtuki telah memisahkan oleh saya ki kepada engkau, pada istrinya. Faraqtuki menggunakan lafaz faraq, ya firaq. Au sarrahtuki, atau telah melepaskan oleh saya ki kepada engkau, pada istrinya. Awil khaliyatu, atau engkau adalah seorang wanita yang jumblowati, ya, yang bebas tak bersuami, itu khaliyah, yang sepi dari suami. Awi au albariyatu, maksudnya adalah anti albariyah, engkau adalah wanita yang bebas. Al ma'uniya bihi, atau sesuatu yang dimaksudkan bihi terhadap dengan ma, atau laku terhadap tolak, cerai. Fahuwa, maka bermula dia ma ala niyatihi, yaitu atas niatnya rojul, suaminya. Jadi kalau menurut Imam Bukhari, selain lafaz tolak, cerai, dalam bahasa kita itu cerai. Talak sendiri itu sudah bahasa Indonesia, ya, talak. Dalam bahasa Arabnya tolak pakai to. Tolak, kemudian talak, kemudian cerai dan pegat. Adapun firaq, pisah, dalam bahasa kita ini maknanya menyebar kemana-mana. Ya, mungkin bisa ranjang, mungkin bisa rumah, mungkin bisa sementara, dan macam-macam. Kemudian saroh, ya, saroh itu adalah lepas. Ya udah, kita lepas dulu lah, itu kan bisa. Oleh sebab itu dalam bahasa kita selain makna talak yang sudah diartikan talak, ya, tolak itu talak, kemudian cerai dan pegat, mungkin di bahasa daerah lain mungkin ada lafaz atau kata-kata lain yang memang khusus dipakai untuk makna talak, yaitu cerai atau pegat. Maka itu termasuk sharih. Tetapi kalau sekali lagi, ya, kalau firaq itu pisah, pecah, atau saroh, lepas, ini menurut Imam Bukhari dan juga nanti dikuatkan oleh para ulama salaf, dan termasuk qaulnya Imam Asy-Syafi'i sendiri, qaul jadid, itu tidak termasuk talak yang sharih. Oleh sebab itu kita kembalikan dalam bahasa Indonesia, selain makna tolak pakai to, kemudian talak pakai t, ta, kemudian pegat dan cerai. Dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai adalah cerai. Cerai ini adalah makna talak secara sharih. Selain itu maka semuanya kinayah, ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri mengatakan firaq, saroh itu semuanya adalah ala niyati. Ya, fahuwa ala niyati, maka termasuk butuh niat, artinya digolongkan sebagai kata talak kinayah. Wa qala Allah azza wa jalla, wa qaulullah, dan bermula firman-Nya Allah azza wa jalla, wasarrihuhunna sarahan jamila. Wasarrihu, dan lepaskanlah oleh kalian hunna kepada mereka para istri, sarahan dengan suatu pelepasan, jamilan yang indah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Wa qala, dan telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa usarrih, dan akan melepaskan oleh saya kunna pada kalian, sarahan dengan suatu pelepasan, jamilan yang indah. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Wa qala, dan telah berfirman oleh Allah jalla thana'uh, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Fa imsakun, maka penahanan, bima'rufin dengan cara yang baik, aw tasrihun, atau dengan pelepasan, biihsanin dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Wa qala, dan telah berfirman oleh Allah jalla dzikruh, aw fariquhunna bima'rufin, atau memisahkan oleh kalian, dari faraqo itu pisah, firaq, memisahkan oleh kalian hunna pada mereka para istri, bima'rufin dengan cara yang ma'ruf. Dalam surat At-Tolak ayat yang kedua. Wa qalat, dan telah berkata Aisyah oleh Aisyah,
qad aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi. Sekarang mari kita perhatikan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari. Qala telah berkata Ibnu Hajarin oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berbahasa Asqalan rahimahullahu taala fi Fathul Bari dalam kitab Fathul Bari. Qaluhu babu idza qala faraqtuki aw sarrahtuki aw al-khaliyatu aw al-bariyatu aw ma uniya bihi talaq fahuwa ala niyatihi. Hakadha, yaitu seperti ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan penjelasan atau pernyataan Imam Al-Bukhari. Bata telah menetapkan al-musannifu oleh al-musannif, yaitu maksudnya adalah Imam Al-Bukhari, al-hukma pada hukum fi hadhihi di dalam ini al-mas'alati wujudnya masalah. Fakta dolalu telah menetapkan mengambil hukum oleh Imam Al-Bukhari Allah shoriha, pada sesungguhnya tidak ada yang soreh, tidak ada lafaz talak yang soreh yang jelas indahu menurut Imam Al-Bukhari illa lafdut tolaki, kecuali lafaz tolak saja. At-tolak, tolak ini bahasa Arab, sekali lagi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Tolak pakai to, bahasa Indonesia talak pakai t, ta, talak. Kemudian dimaknai secara bahasa Indonesia cerai. Kemudian dalam bahasa daerah biasanya bermakna pegat. Auma tasarrafa, auma atau sesuatu tasarrafa yang bertasrif oleh dia ma minhu darinya lafaz tolak. Wa huwa qaulu Syafi'i, bermula dia lafaz tolak ini yang hanya lafaz tolak saja. Qaulu Syafi'i yaitu perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu an fil qadim, di dalam qaul qadim. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam qaul qadim beliau enggak ada lafaz talak yang sore kecuali ya tolak itu sendiri. Wa naso, dan telah mengenas oleh Imam Asy-Syafi'i fil jadid, di dalam qaul jadid, qaul yang baru, ala anna shoriha, atas sesungguhnya talak yang soreh, talak yang jelas, lafdut tolaki yaitu lafaz tolak, wal firaqi, dan juga lafaz firaq. Firaq ini maknanya pisah dalam bahasa Indonesia. Lah pisah dalam bahasa Indonesia ini mengandung makna yang banyak ini. Wasarahi, dan makna lepas, sarah. Ini bahasa Indonesia juga mengandung makna yang banyak, lepas ini. Apa lepas bajunya, apa lepas kita lepas saja dulu. Liwuruti dalika, karena datangnya hal itu fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Bi makna tolaki, dengan makna tolak. Lah kalau seperti ini kita renungkan kembali, ternyata firaq dan sarah juga kembali makna tolak. Lah ini dalam bahasa Indonesia jadi masalah. Kemudian warajjaha. Wa hujjatul qadim, bermula wa hujjatul qadimi, bermula hujjah qaul qadim annahu, yaitu sesungguhnya lafaz tolak warada, telah datang fil Qur'an, dalam Qur'an, lafdzul firaqi oleh lafaz firaq, wa sarahi, dan oleh lafaz sarah li ghairi tolaki, untuk yang selain tolak. Lah ini kalau hujannya qadim. Jadi lafaz firaq dan sarah itu bisa dipakai untuk yang selain talak. Bi khilafi tolaki, berbeda dengan lafaz tolak. Kalau tolak sudah enggak butuh makna lain. Fa innahu, maka sungguhnya dia lafaz tolak lam yarid, yaitu tidak datang oleh dia lafaz tolak illa lit tolaki, kecuali hanya untuk tolak. Tolak pakai to kalau bahasa Arabnya. Wa qad rajjaha, dan sungguh telah menguatkan jama'atun oleh sekumpulan ulama al-qadimah pada qaul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu yang mengatakan bahwa lafaz talak yang soreh ya hanya tolak itu saja. At-Tabari, seperti Imam At-Tabari fil Uddah, dalam kitab Al-Uddah, wal Mahamili, dan seperti Imam Al-Mahamili wa ghairi, dan yang selain keduanya. Wa huwa, bermula dia lafaz tolak yang soreh, yaitu hanya tolak saja, qaulul Hanafiyati, yaitu pendapatnya mazhab Hanafi. Waqtara, dan telah memilihhu kepada qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i al-Qadhi oleh Imam Qadhi Abdul Wahhabi. Ialah Abdul Wahhab minal Malikiyati, daripada mazhab Maliki. Jadi yang kami pilih ya, terutama dalam bahasa Indonesia, ini bukan bahasa Arab loh ya, bahasa Indonesia, sorehnya lafaz tolak ya ada 4, tapi kita belum meneliti seluruh daerah loh ya, seluruh daerah. Kita sementara ini, sekali lagi sementara, yaitu tolak pakai to misalnya, talak pakai ta, talak. Kemudian cerai dan pegat, ini adalah talak yang soreh, tidak butuh niat, itu sudah jatuh. Tetapi kalau misalnya udah kamu ya sama orang tuamu aja sana, pergi sama orang tuamu,
Ini masih talak kinayah, butuh niat. Apakah dia niatnya cerai atau tidak? Kemudian makna firaq dalam bahasa Indonesia yaitu pisah. Pisah. Udah kita pisah. Lah pisah ini kan maksudnya pisah sementara supaya saling introspeksi. Atau bagaimana, kan masih butuh niat. Oleh sebab itu firaq dalam bahasa Indonesia tidak bisa diartikan makna talak kalau dalam artinya itu adalah pisah. Jadi sekali lagi, kata-kata pisah ini belum cerai. Kemudian lepas, udah kamu tak lepas. Lah ini lepas ini kan butuh niat juga. Oleh sebab itu sekali lagi, talak soreh, cerai jelas jatuh dalam bahasa Nusantara yang kami pilih adalah 4 kata. Kata yang pertama adalah tolak. Tolak ini masih serapan dalam bahasa Arab. Kedua, talak. Talak pakai T karena menyesuaikan dengan EYD Indonesia, talak. Kemudian yang ketiga, cerai. Cerai ini bahasa Indonesia murni. Kemudian yang keempat, pegat. Ini adalah serapan dari bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Pegat. Jadi tolak, talak, cerai, pegat. Ini tanpa butuh niat diucapkan oleh suami maka sudah jatuh talaknya, cerainya. Adapun yang selain keempat itu adalah termasuk talak kinayah. Kiasan sindiran yang butuh niat. Ya kalau niatnya cerai ya cerai, kalau niatnya talak. Kalau enggak ya enggak. Seperti lafaz pisah. Ya udah pisah, kan bisa bermakna pisah ranjang, pisah tempat tidur, ya pisah rumah dan seterusnya. Kemudian lepas. Lah makna lepas ini kan bisa dilepas jalan sendiri, lepas kerja sendiri dan seterusnya. Kan macam-macam ini maknanya. Kemudian bebas. Kan bisa bebas melakukan apapun, mau internetan, mau apapun. Ini kan masih maknanya masih mengambang kemana-mana. Kemudian merdeka, udah kamu merdeka. Memang kita sudah merdeka, tidak dijajah oleh Belanda. Ini kan mengandung makna yang lain. Lalu kalimat kamu bukan istriku, kamu bukan istriku. Ini juga butuh niat. Apa maksudnya? Ya, padahal dia istrinya. Ini tapi termasuk lafaz makna talak kinayah masian. Kenapa? Yang soreh kan sudah jelas. Jadi kalau ada orang laki-laki suami mengatakan kamu bukan istriku, ya mungkin maksudnya ya masih mengandung kinayah. Kemudian kamu haram bagiku. Lah haram bagiku itu haram apanya? Haram dagingnya dimakan atau bagaimana? Atau haram setubuh. Lah kalau haram setubuh nanti bisa termasuk ilak. Tergantung niat suami ini. Aku tidak punya istri lagi. Lah maksudnya bagaimana ini? Aku tidak punya istri lagi. Tapi ini masih para ulama mengatakan masih kinayah. Kemudian kamu sudah tidak punya suami lagi. Nah ini masih kinayah juga. Kamu minggat pergi Hana. Minggat pergi. Lah ini juga masih kinayah. Tidak soreh. Kamu pulanglah pada orang tuamu, ya. Ini juga masih kinayah dan yang lain-lain. Sehingga jelas sekali talak yang tidak butuh niat tapi langsung jatuh yaitu tolak, talak, cerai, pegat. Wallahu taala a'lamu bishawab.